بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فلا نزال في مسألة الخوارج المعاصرة الحرورية المارقة masih pada pembahasan neo khawarij dan telah kita sebutkan pemikiran terbesar pada neo-khawarij di zaman sekarang ini adalah al-ikhwan al-mujrimin dan as-sururiyin. Dan siapa tokoh-tokohnya telah kita sebutkan. Dan apa pondasi mereka dalam manhaj telah kita sebutkan juga beberapa. Ada sekitar 1, 2, dan 3 penyimpangan mereka. Baik, kemudian kita lanjut al-aslu ar-rabi'. Pondasi yang keempat yang di mana mereka menyelisihi ahlu sunnah pada perkara ini. Al-wuqu' fi takfiri bidzam, di mana mereka mengkafirkan dengan dosa selain dari kekufuran akbar dan kesyirikan akbar. Bahwa mereka memiliki ghulu, penyimpangan dalam bab mengkafirkan. Wa ma tarattaba alaihi min takfir al-ulama'i wal hukam, dan efeknya mereka akan mengkafirkan para ulama dan para pemerintah. Wa ta'an fihim, dan mencela para ulama. Wa takfir al-mujtama'at, dan mengkafirkan masyarakat seluruhnya. Nas'alullah salamatul afiyah. Oleh karena itu, mas'alatut takfir masalah khatirah jiddan, masalah yang sangat berbahaya. Di dalam akidah ahlu sunnah, kita menetapkan hukum takfir, akan tetapi dengan dhawabit syar'iyyah, dengan patokan-patokan dan barometer syar'i. Bukan mengkafirkan sesuai dengan hawa nafsu atau tidak sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh para salafus salih. Disebabkan kebodohan memahami dalil, disebabkan kejahilan dalam memahami ayat Al-Quran, dan disebabkan kekeliruan dalam memahami hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Yaqul al-muallif, yani sahib risalah, al-Syekh Arif hafizahullah, wa madhhab as-salaf annahu la syai'a yubtilu jami' al-hasanat illa al-wuqu' fi naqid min nawaqid al-Islam. Bahwa akidah salafus salih, tidak ada yang membatalkan seluruh kebaikan kecuali apabila terjatuh pada salah satu di antara pembatal keislaman. Jatuh pada perkara yang bisa membatalkan keislaman. Wa ahlul kabair min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad, la yukhalladuna fin nari idza matu wa hum muwahhidun wa illam yakunu taibin. Pelaku dosa besar tidak akan kekal di neraka apabila mati dan belum bertobat. Tidak akan kekal di neraka, dan mereka di bawah kehendak Allah. Apabila Allah mengampuni mereka, Allah ampuni. Maka apabila Allah ingin mengazab mereka, akan Allah azab sesuai dengan dosanya. Sebagaimana yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian sebagian sururiyin dari kalangan ikhwan muslimin dan yang selainnya
mereka pada bab ini sesuai dengan salaf mereka dari kalangan khawarij klasikiyah, dari kalangan khawarij klasik, mengkafirkan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah syar'iyyah. Wadih? Yaqulu Muhammad bin Surur Zainal Abidin, yang dinisbatkan kepadanya firqah sururiyah al-haruriyah al-mariqah al-kharijiyah, dia mengatakan falaysa minal mustaghrab an takuna mushkilah ityan adh-dhukran minal alamin aham qadiyah fi da'wati Lut alaihi salam, lianna qawmahu law istajabu lahu fi da'watihi ila al-iman billah wa adam al-ishrak bih lama kana listijabatihim ayu makna. Katanya apa? Bukanlah sesuatu yang aneh dan asing bahwa muskilah ketika Nabi Lut mendakwahkan kepada kaumnya masalah iman dan tauhid. Di antara muskilah kaum Nabi Lut apa, Bang Arun? Apa di antara dosa mereka? Naam, menyembah berhala. Taib, selain itu masyhur boti, para boti, ini para gay, ityanu dzukran, mendatangi laki-laki, banci, homo. Wah, tidak diragukan bahwa homoseks kabira min kabairiz dzunub, dosa besar, dilaknat pelakunya. Tapi apakah homoseks mengkafirkan pelakunya? Abrahan? Enggak. Naam. Pelaku seks atau pelaku homoseks tidak mengeluarkan dari Islam. Kabira min kabairiz dzunub, dosa besar. Tapi bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Wadih? Kata Muhammad bin Surur Al-Khariji, katanya bahwa sekiranya kaum Nabi Nuh memenuhi seruan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka tidak ada gunanya bagi mereka. Kenapa? Idza lam yaqla'u an adatihim al-khabithah allati ijtama'u 'alaiha. Apabila mereka tidak melepaskan diri mereka dari kebiasaan yang buruk yang mereka lakukan. Walam yatasattaru fi fi'liha, dan mereka tidak melakukan perbuatan itu dengan sembunyi-sembunyi, bal asbahat juz'an min nizam hayatihim ila darajati annahum kanu yastaghrabuna min Lut da'watahum ila nabdhi hadhihi al-a'mal al-mashinah. Bahkan kebiasaan homoseks menjadi salah satu kebiasaan dan aturan kehidupan mereka, sampai mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Artinya sekiranya pun kaum Nabi Lut, sekiranya kaum Nabi Lut beriman kepada Allah, memenuhi seruan Nabi Lut dan tidak meninggalkan perbuatan ini, tidak ada gunanya bagi mereka. Mereka tetap kafir di sisi siapa? Muhammad bin Surur. Jelas. Berarti dia mengkafirkan pelaku apa? Pelaku homoseks. Sementara ahlu sunnah mengatakan bahwa liwat atau homoseks bukan di antara kekufuran mahad, kecuali dia menghalalkan. Ini beda lagi. Adapun orang melakukan kemudian dikatakan dia kafir, maka ini pemahaman khawarij. Wah. Ini gembong sururinya ini yang mengatakan bahwa apa? Bahwa liwat di antara kekufuran. Kemudian yaqulu Ali Al-Ashmawi, di antara pentolan ikhwan muslimin, ja'ani ahadul ikhwan wa qala li innahu sawfa yarfud akla dhabihatil muslimin al-mawjuda haliyan. Katanya
datang kepadaku salah seorang anggota Ikhwanul Muslimin dan berkata kepadaku, dia akan menolak makanan yang disembelih kaum muslimin yang ada sekarang. Tak mau dia makan sembelihan kaum muslimin yang ada sekarang. Fadhahabtu ila Sayyid Qutb. Kemudian aku pun menuju Sayyid Qutb, imam mereka, imam Khawarij fi hadzal asr. Wa sa'altuhu an dzalik, dan aku bertanya kepada Sayyid Qutb. Faqala da'hum. Sayyid Qutb mengatakan, udah biarin aja mereka. Ya'kuluha wa ya'tabirunaha dzabihata ahli kitab. Allahu akbar. Udah biarin anggota Ikhwanul Muslimin memakan apa? Sembelihan kaum muslimin supaya dianggap ini makanan ahli kitab. Berarti kita disamakan, yang bukan bagian Ikhwanul Muslimin dianggap bagian ahli kitab. Lihat bagaimana takfir Sayyid Qutb. Karena bagi dia apa? Selain dari Ikhwanul Muslimin yang tidak mengasingkan diri dan malah membela, yakni malah mengatakan wajib mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, kafir. Fa'ala al-aqal al-muslimun al-yawm hum ahlu kitab, katanya subhanallah. Paling enggak minimal sekarang kaum muslimin yang ada itu ahlu kitab. Ini ucapan siapa? Sayyid Qutb. Makanya dah ucapan Sayyid Qutb ini dinikmati para teroris. Dinikmati para teroris. Dan terbukti banyak teroris udah bolak-balik masuk penjara. Apa yang membuat dia menjadi kayak gini? Baca kitab Sayyid Qutb. Baca kitab Sayyid Qutb. Makanya hati-hati. Hati-hati keluarga kita, khususnya anak-anak muda yang baru semangat-semangat ngaji kan gitu. Apalagi sebelumnya kemarin sore barunya kayak botol, baru tobat, semangat. Akhirnya apa? Masuk kepada pemahaman ini. Ayo tegakkan daulat Islam, tegakkan syariat. Kalau enggak tegakkan, kafir kalian semua. Nah, inilah pemahaman Khawarij. Wadih. Taib. Berkata Said Hawa di antara tokoh Ikhwanul Muslimin, laqad wajahat al-harakah al-islamiyah al-mu'asirah riddatan 'anil Islam takad takun akhbath min ar-riddatil ula. Sungguh gerakan Ikhwanul Muslimin itu menghadapi kemurtadan yang sangat besar, melebihi buruknya kemurtadan yang terjadi di zaman Rasulullah. Kenapa? Apakah karena menyembah berhala, ataukah ada manusia karena jatuh pada kesyirikan dalam perkara ibadah? Enggak, tapi karena tidak berhukum dengan hukum Allah sebagaimana konsep mereka. Wa qala Sayyid Qutb, imam mereka, imam Khawarij, laqad istadara az-zaman kahayatihi yawmu jaa hadha ad-din ila al-bashariyah bila ilaha illallah. Sungguh telah berputar waktu sebagaimana hari datangnya agama kepada manusia dengan la ilaha illallah. Faqad irtaddat al-bashariyah ila ibadatil ibad wa ila jawril adyan wa nakasat an la ilaha illallah ila akhir kalam. Ini sudah kita baca sebelumnya. Katanya sungguh manusia seluruhnya murtad menuju pada ibadah kepada manusia juga dan menuju pada kezaliman terhadap agama. Apa yang dia maksud? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Jelas. Wa qala Yusuf Al-Qardawi, di antara mufti Ikhwan Muslimin, Sururi, udah mati dia. فهذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تكفيره الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. Dan di fase sekarang ini muncullah kitab-kitab Said Qutb yang dimana ini mengaplikasikan marhalah terakhir yang dimana menggiring pada pengkafiran masyarakat
dan melakukan jihad terhadap memerangi manusia secara utuh. Wadah. Jadi masalah sururiyah bukan masalah yang remeh. Mereka real, mereka ada pemikiran khawarij. Nanti akan kita sebutkan kesimpulan. Taib. Kemudian di antara dakwah Ikhwanul Muslimin mengajak pada i'tizal al-mujtama'. Apa makna i'tizal al-mujtama'? Meninggalkan berkumpul dengan masyarakat. Yakni jangan tinggal di negeri-negeri yang dianggap kafir oleh mereka, dan jangan tinggal di tengah-tengah masyarakat. Udah jangan tinggal di sini. Kenapa? Orang kafir semua. Wadah. Naam. Mereka wajib, bagi mereka wajib meninggalkan kaum muslimin. Maka ini jelas menyelisihi manhaj salafus salih. Mas'alatul uzlah panjang pembahasannya. Intinya, selama mujtama', selama di sebuah tempat kita masih mampu menegakkan agama kita dengan sempurna, seperti salat berjamaah, seperti salat Jumat, kemudian wanita berhijab, masyarakat tidak ada yang menyakiti atau yang semisal dengan itu, maka tetaplah tinggal bersama masyarakat. Adapun apabila masyarakat di sebuah tempat, di sebuah kampung misalnya, yang dimana tempat tersebut tersebar kebodohan, kebid'ahan dan kejahilan, sampai melarang istri-istri kaum muslimin untuk berhijab misalnya, maka silahkan pindah. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Bumi Allah luas. Tapi jangan menjadi pengecut, takut dengan ucapan manusia. Kenapa enggak mau bercadar atau menutup aurat dengan sempurna? Minimal pakai hijab yang lebar misalnya. Aduh, nanti apa kata orang? Kata orang apa mudaratnya? Diguitnya rupanya kita. Tapi kalau main fisik, misalnya di rumah, keluar istri misalnya, mau ditusuk, tinggalkan. Jelas. Pergi ke tempat yang di mana syariat-syariat Allah di situ dibebaskan, atau manusia di situ yang tinggal di situ tidak menghalangi. Nah, adapun hanya ucapan itu enggak ada artinya. Jangan takut dengan ucapan manusia. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dijuluki manusia apa? Orang yang gila. Orang gila, majnun, penyair, penyihir. Terus kita ingin selamat dari ucapan manusia karena mengamalkan sunnah. Aduh, apa pengorbanan kita? Apa pengorbanan? Mau selamat maksudnya mengamalkan sunnah, orang jangan ngomong. Ya enggak bisa. Ini konsekuensi. Konsekuensi orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di situ ada pahala. Jangan kira ucapan orang, cacian orang, gibahan orang enggak berpahala di situ. Itu di antara lumbung pahala bagi seorang ahli sunnah. Dia enggak ngapa-ngapain, orang-orang menggibah dia karena dia mengamalkan sunnah, ngalir terus pahala. Apa enggak enak? Kita kurang dalam mengerjakan yang wajib, kurang dalam keikhlasan, kurang dalam kesempurnaan. Kapan lagi kita dapat pahala kalau enggak dari situ? Cuma sedikit orang yang berpikir, karena dia lebih mengedepankan perasaan. Apa nanti kata orang? Ini enggak kepake kayak gini. Dunia ini sebentar, mati kita selesai, kita lihat nanti apa yang Allah janjikan. Nah, kemudian di antara wasilah dakwah Ikhwanul Muslimin dan Sururiyin adalah at-taqiyah. Taqiyah adalah bersembunyi, berdusta, waliyadzubillah. At-taqiyah. Dan taqiyah ini di antara ciri khas orang-orang Syiah. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah
khususnya dalam perkara akidah, ucapan mereka itu satu. Ketika kita mengatakan diharamkan menggibahi pemerintah, diharamkan menggibahi pemerintah, dan wajib menyampaikan nasihat dengan cara yang ihsan, dengan cara sembunyi-sembunyi. Ucapan kita tidak akan pernah berubah. Mau hari ini, mau besok, mau sampai kiamat, tidak akan pernah berubah. Ini akidah, gak ada yang berubah. Tapi kalau sururiyin hari ini dibilangnya apa? Ya ini nggak boleh menggibahi pemerintah. Ya ini wajib menyampaikan nasihat dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Besok nanti sesuai dengan maslahat dirinya, dibilangnya nggak apa-apa menggibah pemerintah. Adapun masalah menyampaikan nasihat dengan cara sembunyi-sembunyi, ini masalah khilaf. Ini apa? Taqiyah sururiyin. Taqiyah sururiyin memang diajarkan di organisasi mereka untuk berdusta karena rusaknya akidah mereka. Adapun ahlu sunnah, kita ngomong A dari awal sampai mati ngomong A, nggak bertukar. Nggak ada hari ini boleh, besok nggak boleh, ini khilafiyah, nggak ada istilah kayak gini. Wah. Ada istilah kaidah mereka, al-ghayah tubarrirul wasilah. Sesungguhnya tujuan membenarkan seluruh wasilah. Ini juga kaidah Yahudiyah yang digunakan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Intinya bagaimana cara menggapai tujuan mereka, mereka akan melaluinya dengan cara yang diharamkan pun tetap mereka lalui. Adapun ahlu sunnah, kita menempuh dengan cara yang disyariatkan. Nah, berkata salah seorang tokoh ikhwani, Muhammad Abdul Halim, inna ikhwanana qad istabahu al-qa'idah al-mikafiliyah allati taqul innal ghayah tubarrirul wasilah. Lihat, sesungguhnya ikhwanana, maksudnya apa? Para ikhwanul muslimin dan sururiyin itu membolehkan kaidah mikafiliyah. Mikafiliyah ya ini kaidah Yahudi, Masuni. Sesungguhnya tujuan menghalalkan segala cara. Fa amam ma'taqadu annahum 'ala al-haq wa anna tariqahum huwa at-tariqul amsal li maslahati ad-da'wah wa 'ala asas anna at-tayyar lahum sara min al-quwwah بحيث لا يستطيعون التصدي له بالأساليب المشروعة لجأوا إلى أسلوب وإن كان غير كريم إلا أنه يضمن لهم تحقيق ما يأملون. Intinya, apa saja wasilah yang bisa menggapai tujuan dakwah mereka, mereka akan tempuh. Dengan cara berbohong jadi. Menipu umat jadi. Yang penting tujuan dakwah mereka tercapai. Ini lihat busuknya para ikhwanul muslimin dan sururiyin. Nah, dan harakah al-ikhwan al-mujrimin dan sururiyin itu dikenal dengan orang-orang yang suka berkhianat terhadap agama dan berkhianat terhadap negerinya, waliyadzubillah. Seburuk-buruk makhluk, kata Nabi alaihi salatu wassalam, syirarul khalq. Nah, seburuk-buruk makhluk. Ini mereka khawarij. Yaqul Ahmad Syakir, lihat bahwa ikhwanul muslimin dan sururiyin itu mendapatkan bantuan materi dari komunis dan Yahudi. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ketika menulis risalah kepada Raja Abdul Aziz Al-Faisal, ketika beliau berkata, harakatus Syekh Hasan Al-Banna wa ikhwanuhi al-muslimin alladhina qallabu ad-da'wa al-islamiyyah ila da'watin ijramiyyatin haddamah ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين.
Sesungguhnya gerakan Ikhwanul Muslimin dan Sururiyin itu menjadikan dakwah Islamiyah menuju kepada dakwah mujrim yang menghancurkan, yang dimana para komunis dan Yahudi memberikan bantuan kepada mereka, dan kami mengetahui perkara ini dengan pasti. Dan di antara usul Sururiyin, Ikhwanul Muslimin dan yang semisal dengan mereka, mengkafirkan negeri-negeri Arab. Mengkafirkan negeri-negeri Arab. Sebagaimana yang disebutkan oleh pentolan mereka Muhammad bin Surur, bahwa dia mengkafirkan Raja Fahad ibni Abdul Aziz dan hukum negeri Saudi, para hukam negeri Saudi dikafirkan sama dia, waliyatubillah. Makanya kalau udah ada yang suka togut dan tujuannya kepada para pemerintah dan penguasa, ketahuilah bahwa dia sururi, takfiri, pengikut Said Qutb dan yang semisal dengan mereka. Kemudian muskilahnya, ada firqah namanya Haddadiyah. Para Haddadiyah ini sangat licik dan busuk. Di antara sifat mereka, ini di antara pendirinya atau dinisbatkan kepadanya Mahmud Al-Haddad. Mereka ini sangat ghulu dalam masalah tabdi' dan masalah takfir. Sebagian mereka mengkafirkan Ibnu Hajar, mengkafirkan An-Nawawi, dan mengkafirkan sebagian yang lain. Dan mereka bisa jadi sesama sururi saling membantah dalam masalah mengkafirkan para pensyarah hadis, saling membantah, tapi mereka saling bersatu di atas pemahaman yang satu. Apa itu? Menyerang pemerintah. Tidak ada kalangan sururi yang selamat dari mencela pemerintah. Ini menjadi ciri khas mereka. Ini bid'ah mereka yang paling jatuh, yang paling banyak mereka jatuh terhadapnya. Artinya inilah bid'ah yang paling mengumpulkan mereka. Khuruj alal hukam, dan mereka menganggap pemerintah zalim. Mereka membolehkan untuk memberontak, imma dengan lisan atau perbuatan atau dengan tulisan. Nah, maka ini ciri khas. Makanya kalau ada dai menembak pemerintah, menzalimkan pemerintah, menggibah pemerintah, ketahuilah bahwa dia sururi. Kainan man kana. Kalau ada para duat yang mengajak kepada antipati kepada pemerintah, maka dia sururi, ikhwani, khawarij. Akan datang pembahasan masalah ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah kalau engkau melihat seseorang mendoakan keburukan bagi pemerintah, ketahuilah dia ahlul bid'ah. Ini bukan kita mengucapkan, ini ucapan para ulama. Karena konsep para salafus saleh memberikan nasihat dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak dengan terang-terangan, serta tidak menggibah mereka. Lihat kata Muhammad bin Surur, tokoh sururi. Lil ubudiyati tabaqatun haramiyatul yawm. Sesungguhnya perbudakan itu bertingkat-tingkat pada hari ini. Fattabaqatul ula yatarabba' ala arshiha rais al-wilayat al-muttahidah George Bush. Kelas yang pertama, ketika mereka, maksudnya para pemerintah negeri Arab, menundukkan diri pada George Bush, yakni Amerika. Waqad yakunu ghadan Clinton, bisa jadi besok akan tunduk pada Clinton. Wa tabaqatul tsaniyah, kelas yang kedua, hiya tabaqatul hukam fil buldan al-arabiyyah. Itulah kelas para pemerintah negeri Arab. Yang pertama maksudnya Saudi, yang kedua maksudnya negeri Arab.
Wa haula'i ya'taqiduna anna naf'ahum wa dararahum biyadi Bush. Lihat. Yakni para pemerintah Arab, ini ucapan si Muhammad bin Surur As-Sururi Al-Khariji, bahwa para pemerintah Arab meyakini manfaat dan mudarat itu berada di tangan George Bush, yakni pemerintah presiden Amerika di saat itu. Walihada fahum yahujjuna ilaihi. Lihat kata subhanallah. Oleh karena itu mereka para pemerintah Arab pergi menuju presiden Amerika. Wa yuqaddimuna ilaihi an-nuzur wal qarabin. Hadha kadhib yani. Dan dibilangnya para pemerintah Arab memberikan nazar dan kurban. Wa tabaqatu tsalitsa, dan yang ketiga katanya hasyatu hukam al-Arab min al-wuzara wal wukala al-wuzara wa qadatil jaysh wal mustashirin. Kemudian tingkatan yang ketiga, para pemerintah Arab dan para menteri dan seluruh jajaran para prajurit dan orang-orang yang dikembalikan kepadanya perkara, yakni para penasehat. Fahaula'i yunafiquna asyadahum, mereka seluruhnya munafik. Wa yuzayyinuna lahum kulla batil, dan mereka seluruhnya menghiasi seluruh kebatilan. Duna haya'in wala khajalin wala muru'ah, tanpa rasa malu dan tanpa muru'ah. Wa tabaqatur rabi'ati wal khamisah was sadisah, katanya kemudian tingkatan yang keempat, yang kelima dan keenam, kibarul muwazzafin indal wuzara, seluruh para pegawai di sisi para menteri. Ya, ini persislah kayak Said Qutb. Ya, ini pemerintah kafir yang paling tinggi, menteri kafir, pegawai kafir, polisi kafir, siapa saja yang bermuamalah dengan pemerintah kafir seluruhnya. Wa haula'i ya'lamuna anna syart al-awwal min ajli an ya'tarifu an-nifaq wadh-dhul wa tanfidh kulli amrin yasdur ilaihim. Naam. Sampai dia mengatakan Raja Abdul Aziz pada saat itu, yang dimana ketika beliau menjabat itu sangat kuat Saudi, sangat kuat Islam. Apa kata si Muhammad bin Surur? Lihat busuknya dia. Dia mengatakan, qultu ya aba hum akhbath min bitanatihim al-ilmaniyah. Mereka lebih buruk daripada orang-orang yang berada di sekitar mereka dari kalangan sekuler. La aqaid at-tarafain wahidah, lianna aqaid tarafain wahidah, karena akidah antara Raja Abdul Aziz dan anak-anaknya serta sekuler itu satu. Di sisi siapa? Muhammad bin Surur Al-Khariji At-Takfiri. Nah, dan celaannya kepada negeri Saudi sangat banyak. Baik, kita sebutkan beberapa mukhalafat mereka dan di antara bentuk taqiyah mereka. Jadi mereka ini tidak langsung mengkafirkan para penguasa. Biasanya mereka apa? Mencari para fans, para pengikut, yang dimana bisa jadi mereka menampakkan diri sebagai seorang sunni dan salafi. Siapa yang mengetahuinya? Hanya orang yang belajar dan berilmu. Adapun orang awam yang tahu dia salafi itu tidak maulid, tidak yasinan, tidak baca kulhu, maksudnya meninggal hari. Inilah yang dasar yang seharusnya seorang muslim wajib mengamalkannya. Inilah yang tahu orang awam yang mulai ngaji sunnah. Adapun manhaj, adapun dai yang menyimpang, orang awam tidak mengetahui. Kenapa? Liqillatil ilm, sedikit yang memahami akidah dengan rinci. Makanya dengan ini kita sampaikan supaya kita belajar, supaya kita lihat nih mana dai-dai yang nampak suka mencaci maki pemerintah, suka menggibah, suka mengajak provokasi. Sururi udah. Baik, yang pertama disebutkan di sini hirsuhum 'alal muhafadhah 'ala jamaahira atau jumhuriyatihim allati banawha ibban tamakkunihim. Nah, mereka senantiasa akan menjaga orang-orang yang menjadi pengikut mereka. Jangan sampai orang-orang ini faham
kerusakan manhaj mereka. Jelas. Kata beliau, fi wasail tawasul wa baramijiha. Tuh, di sosial media. Mereka akan apa? Menjaga ini sosial media. Fal musyahid fiha kathratu nashr mawa'idh al-qaum, yakni di mana mereka suka memberikan nasihat-nasihat umum, wa mudakhalatihim wa kalimatihim al-musawwarah fil munasabat wal ihtifalat, dan memberikan nasihat-nasihat pada perhelatan-perhelatan dan yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua, bentuk taqiyah mereka. Yang pertama apa? Menjaga para fans, jangan sampai lari. Yang kedua, izhar al-wala liwulatil amr wal mahabbah lil ulama. Secara zahir mereka menampakkan loyalitas kepada pemerintah dan mencintai para ulama. Lihat nih Sururi. Fa in kanu sadiqin fi da'wahum falyasda'u bimadhhab salaf fi bab as-sam'i wat ta'ah. Kalau mereka jujur dalam mengikuti akidah Ahlussunnah, berloyalitas pada pemerintah dan mencintai para ulama, kenapa mereka tidak senantiasa berpegang dengan mendengar dan taat pada penguasa? Wal yasiru wafqa al-manhaj alladhi alaihi al-ulama al-mu'tabirun fi hadzal bab, supaya mereka berjalan juga dengan jalan yang dilalui oleh para ulama. Karena mereka takut, khususnya di zaman itu, para ulama seperti Syekh bin Baz, yakni ucapannya sangat-sangat didengar oleh para pemerintah dan para masyarakat. Karena takut mereka. Jadi kalau udah Syekh bin Baz berkata tentang si fulan, udah habis. Jadi kalau kesesatan ini langsung dinampakkan, takut tercium oleh para ulama. Jelas. Makanya di Indonesia pun begitu juga. Dinampakkanlah zahir salafi. Nanti yang diajarkan juga apa? Kitab Tauhid juga yang diajarkan. Yang dinukilkan Saleh Fauzan juga yang dinukilkan. Ibn Baz juga yang dinukilkan. Jadi orang awam nggak tahu kan gitu. Karena yang tahu kami Salafi itu biasanya menukil Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Al Fauzan, Al Albani. Tapi mereka itu juga rujukannya. Makanya kata para ulama, sangat sulit meyakinkan orang awam bahwa si fulan sururi. Li syiddatit taqiyah, karena kuatnya bentuk taqiyah. Tapi bagaimanapun menyembunyikan bangkai pasti akan tercium. Gimana pun dia berusaha menyembunyikan bangkai pasti akan tercium. Siapa yang bisa menciumnya? Para ulama. Bangkai yang disembunyikan mereka. Baik, kemudian yang ketiga, adam tawjih at-talabah li majalis al-ilm allati yudarris fiha man 'urifa bi husnil mu'taqad wa salamatu at-tawajjuh. Mereka tidak begitu peduli terhadap para penuntut ilmu untuk diajarkan akidah-akidah yang benar dengan para pengajar yang benar. Yani enggak begitu peduli tentang masalah akidah. Kalaupun ia diajarkan akidah, iya kadang-kadang supaya nampak aja salafi. Bukan itu fokus utama. Jelas? Bukan itu prioritas utama mereka, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid. Kalau kajian kita lihat, akidah yang kita ajarkan, penanaman tauhid yang pertama. Wadih? Makanya kata beliau, bal walau nusyira durusuhum wa juhuduhum al-ilmiyah khawfan 'ala an-nashi'ati min at-ta'athur bi kalami ahli al-haq fi arbab al-afkar al-munharifah. Sekiranya pun, artinya durus-durus mereka tidak disebarkan dan pengorbanan mereka dalam ilmu itu tidak kelihatan karena khawatir nanti apa? Orang-orang akan dibangun di atas akidah yang benar. Karena sulit bagi mereka kalau mau menyebarkan pemikiran itu biasanya enggak langsung di kitab karena kebaca para ulama. Ada bukti si fulan mengajak pada pemahaman sesat.
Ada bukti, bisa ditahdir langsung oleh para ulama. Tapi biasanya dengan apa? Sosial media. Biasanya dengan sosial media. Karena apa? Nanti mereka ketika melihat ada mudarat tinggal hapus. Selesai. Naam. Taib azan. Taib. Rabi'an, yang keempat, ta'lib al-'ammah fil majalis al-khassa ala wulati amrihim wa ighar sudurihim alaihim. Di mana para khawarij muasir dari kalangan ikhwan muslimin dan sururiyin itu membuat majelis yang khusus yang menarik hati-hati orang-orang awam, sehingga ditanamkanlah kebencian di dada-dada manusia kepada penguasa mereka. Ini juga di antara cara mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Kemudian yang kelima, mereka mengajak pada menjaga lisan dan tidak terjatuh pada kehormatan kaum muslimin. Subhanallah. Jelas. Makanya di antara dakwah mereka itu lebih condong pada perkara-perkara yang disepakati orang-orang. Udah, jangan kita bahas firqah-firqah. Kita bahas saja akhlak yang terpuji. Kita bahas saja perkara-perkara yang bisa menarik hati manusia. Nah, ucapan mereka ini atau model kayak ini secara umum hak kan gitu. Ini Ahlus Sunnah juga menjaga apa? Menjaga lisan. Nah, menjaga dari kehormatan orang lain. Tapi bukan berarti ini menahan diri para penuntut ilmu, para ulama, para dai untuk tidak menjelaskan keburukan ahlul bidah. Jelas, mewajibkan menjelaskan hak adalah kewajiban. Maka tidak mungkin hak itu bisa dijelaskan kecuali menjelaskan kebatilan. Nah, kata beliau di sini, fahdharu, lihat, hati-hati taraid ahlal inhiraf, atau yang ini juga di antara yang keenam, bahwa mereka condong pada ilmu-ilmu alat atau bukan ilmu-ilmu akidah. Yani fokus mereka biasanya nanti mengajarkan mazhab Syafi'i. Ayo, ajak nanti para penuntut ilmu untuk fokus kepada mazhab Syafi'i. Kemudian ketika banyak orang-orang yang mengikuti, dimasukkanlah racun-racun khawarij. Provokasi terhadap pemerintah, dibuatlah bahwa menentang pemerintah itu masalah khilafiyah. Ini terjadi, ini real. Itulah Syafi'iyah judud. Atau nanti bisa jadi apa? Masalah tajwid. Diambillah nanti qari, yakni pengajar yang memiliki qiraah yang banyak. Kemudian disuruh mengajar. Kemudiannya apa qari ini? Sururi. Karena apa? Ini yang bisa dijual di tengah orang awam. Enak, banyak yang suka kan gitu. Siapa sih yang enggak mau belajar Quran? Apalagi dikenal dengan banyak menghafal qiraat, menguasai qiraat. Siapa yang enggak mau belajar ilmu yang seolah baru? Kan gitu kan? Yang dimana di Indonesia metode bermadzhab sudah mulai tidak digandrungi lagi, kemudian ada yang menghidupkannya kembali. Diangkatlah, datanglah guru-gurunya dari Yaman. Nah, seperti Silabib Najib, mungkin pada enggak kenal. Maka ini sururi mengajarkan apa? Mengajarkan pemahaman khawarij, dan banyak penuntut ilmu yang tertipu dengannya, waliyadzubillah. Nah, atau majelis-majelis sama, ya ini sanad-sanad hadis, sibuk hanya sebatas mengumpulkan sanad. Adapun memahami akidah nol. Nah, kata beliau, hati-hati dari metode orang-orang yang menyimpang pemikirannya dari kalangan ahlul bidah. Kata para ulama, ahlul bidah ini seperti kalajengking, yang dimana ia menyembunyikan kepalanya di bawah pasir dan mengeluarkan sedikit ekornya. Kapan
dia bisa menyerang, dia akan keluarkan bisanya. Ya kan? Orang-orang kan nggak tahu ini ada di dalam pasir kalajengking. Tahu keinjek gini baru, kena bisa. Nah, begitulah ahlul bidah. Begitulah ahlul bidah. Kapan mereka terlihat? Kata para ulama, ketika terjadi fitnah. Terjadi fitnah, terjadi perkara-perkara besar, akan muncul nanti siapa yang di atas al-haq dan siapa yang di atas al-batil. Baik, kemudian al-asl al-khamis, pondasi yang terakhir. Orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Sururiyah dan Ikhwanul Muslimin adalah para hizbiyin, ahlut tahazzub. Dan merekalah para dai pemecah belah. Sementara Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa persatuan itu di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas hablullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yani berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah, bukan di atas organisasi atau kelompok dan golongan. Bukan di atas ini kita bersatu. Siapa saja yang sesuai akidahnya dengan ahlu sunnah, dialah seorang sunni. Dialah yang paling layak untuk ditolong dan dibantu dan bersatu dengannya. Nah, makanya mereka lah kelompok hizbiyah. Apa itu hizbiyah? Orang-orang yang melakukan loyalitas di atas mereka, di atas persatuan mereka, bukan di atas Al-Quran dan Sunnah patokannya. Si fulan ini akidahnya sesuai enggak dengan akidah salafus soleh? Kalau iya, inilah yang seharusnya kita berloyalitas dengannya. Adapun sururiyin, ikhwan muslimin, enggak. Siapa yang bagian dari mereka, itu yang menjadi loyalitas. Maka ini dakwah mufarriqah, dakwah yang memecah belah. Nah, makanya kata Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan berbangga dengan apa yang ada padanya. Kemudian kaidah yang mereka miliki yang ma'ruf yang telah kita sebutkan, najtami'u fima ittafaqna alaih wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Hendaklah kita saling bersatu di atas perkara yang kita sepakat padanya, dan hendaklah kita saling mendiamkan dan memberikan uzur pada perkara-perkara yang kita perselisihkan. Apa yang mereka sepakati? Menyerang pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Inilah yang mereka sepakati. Adapun misalnya sufi, ayo gabung, ayo yang penting nembak pemerintah, ayo gabung. Apa lagi? Mau ini Asy'ari, ayo gabung. Yang penting tembak pemerintah, iya tembak pemerintah. Subhanallah. Makanya tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang suka mengkafirkan tanpa dhawabit syar'iyyah, yakni yang mengatakan tidak ada uzur bil jahal, enggak ada uzur bil jahal, semuanya kafir-kafir. Kemudian dia bisa jadi menukilkan ucapan seorang sufi waliyadzubillah. Karena sufi ini apa? Menyerang pemerintah, mendhaifkan hadis Iyad ibn Ghanm. Lihat, harusnya dia kan enggak terima kan hadis dari atau ucapan dari orang yang mengajak pada peribadatan pada kuburan. Harusnya dikafirkan, tapi enggak. Diambil ucapannya karena apa? Nembak pemerintah. Siapa saja yang nembak pemerintah, ayo berkawan kita. Subhanallah. Berkata Al-Hasan Al-Banna, lihat tokoh ikhwan. Mauqifuna min ad-da'awat al-mukhtalifah. Sikap kita tentang dakwah-dakwah yang berselisih ini, yakni keyakinan orang yang berselisih. An-nuzinaha atau an-nazinaha bimizan da'watina. Yani hendaklah kita timbang apakah dengan Al-Quran dan Sunnah, enggak dengan timbangan dakwah kita. Kata Hasan Al-Banna, kita lihat banyaknya yang berselisih, hendaklah kita timbang dengan kebenaran dakwah kita. Fama wafaqaha famarhaban bihi. Siapa yang sesuai dengan dakwah kita, nembak pemerintah, ahlan wa sahlan marhaba, ayo gabung.
Wa man khalafaha fanahnu bura'a'u minhu. Siapa yang menyelisih kita, yakni enggak sesuai dengan pemahaman kita yang menembak pemerintah dengan khuruj, dengan ucapan dan perbuatan atau dengan kekuatan, kita berlepas diri. Lihat, ini siapa yang mengatakan? Hasan al-Banna. Subhanallah. Benarlah kata para ulama, seluruh ahlul bidah ujungnya akan memberontak pada penguasa. Memberontak pada penguasa. Seluruh ahlul bidah. Cuma ahlu sunnah lah yang senantiasa menyuruhkan mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, untuk tidak melakukan pemberontakan dengan lisan, tulisan, dan senjata dan perbuatan. Cuma ahlu sunnah yang menyuarakan ini. Coba datangkan siapa lagi yang lain selain mereka? Enggak ada. Tidak ada. Nah, sampai subhanallah di antara tokoh ikhwani Sa'id Hawa berkata, "Wa na'taqidu annahu la jama'a kamila lil muslimin illa bi fikri al-ustadz al-Banna." Allahu akbar. Kami meyakini bahwa tidak ada jamaah yang sempurna bagi kaum muslimin kecuali dengan pemikiran Hasan al-Banna. Ini kata dia. Nah, harus dengan konsep dakwah ikhwal muslimin. Apa itu? Tembak penguasa. Apapun akidahmu, Asy'ari, Sufi, Syiah, ayo gabung. Yang penting nembak apa? Pemerintah dengan ucapan, perbuatan, dan senjata. Nah, dan kata beliau di sini, mereka ini dikenal dengan orang-orang yang yakni bergabung dengan negara-negara yang dikenal dengan negara yang memerangi manhaj para salafus saleh. Nah, karena Said Qutb saja mencela Nabi Musa. Waliyadzubillah. Lihat ucapan Said Qutb. Lina'khudh Musa innahu namudhajun lizza'im al-mundafi' al-asabi al-mazaj. Kita ambil contoh Musa katanya, kata Said Qutb. Sesungguhnya ia contoh seorang tokoh yang emosional dan fanatik dan bawa perasaan. Bayangkan, asabi al-mazaj. Berkata Syekh bin Baz tentang Said Qutb ini, al-istihza'u bil anbiya'i riddatun mustaqillah. Mengolok-ngolok dan menghina para nabi itu kemurtadan secara khusus. Ya, ini udah kafir dia dengan ini. Wah. Jadi bukan main-main ucapan Said Qutb ini. Berkata Al-Maududi, ya ini gurunya mereka bisa dikatakan, yukhriju ad-dajjal fadalla ala anna ar-rasul lam yakun dhannuhu sahihan. Ya ini akan keluar dajjal, walam yakhruj ad-dajjal fadalla ala anna ar-rasul lam yakun dhannuhu sahihan. Sesungguhnya telah berlalu 130 tahun, laqad marrat 130 sana, telah berlalu berjalan 130 tahun dan belum ada keluar dajjal. Ini menunjukkan bahwa dugaan Nabi itu tidaklah benar. Ini ucapan si Maududi yang mengajak manusia untuk menegakkan hakimiyah, daulah Islamiyah. Ini yang mau dipakai. Kayak gini, orang-orang sampah kayak gini yang mencela para nabi. Subhanallah. Nah, cuma itulah memang, karena kebanyakan mungkin orang-orang awam ikhwan muslimin khususnya bodoh, enggak tahu mereka kesesatan Said Qutb itu apa, Hasan al-Banna, ditutup sama para apa? Para tokoh-tokoh mereka, karena enggak mungkin ditampakkan. Orang awam masa mendengari merinding bulu kuduk kita. Katanya dugaan Nabi enggak benar karena Dajjal enggak keluar sudah lewat 130 tahun. Muslim yang mengucapkan kayak gini. Mana muslim lagi yang mengucapkan ucapan demikian? Nah, subhanallah. Kemudian ada banyak lagi yang
intinya berputar pada itu, bahwa ketika mereka telah mengumpulkan banyak pengikut, mereka tidak akan lagi peduli dengan ilmu akidah dan tauhid. Sangat-sangat sedikit, minim mereka. Karena bukan itu tujuan. Kita akan berdakwah ini apa? Supaya orang faham tauhid. Jangan sampai jatuh pada kesyirikan, supaya tidak kekal, minimal tidak kekal di neraka. Inilah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah para anbiya, mengajarkan ibadah sesuai dengan sunnah, meninggalkan kebid'ahan. Inilah puncak dari dakwah. Tauhid al-ibadah, tauhid rububiyah, asma' sifat. Tujuannya ibadah seluruhnya. Kalau mereka enggak, inil hukmu illa lillah, tauhid al-hakimiyah. Siapa maksudnya? Pemerintah. Kafir, 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 kafir. Sementara mereka berhukum dengan selain hukum Allah, seperti Said Qutb mencela Nabi Musa. Abul A'la al-Maududi mencela Nabi karena mengatakan bahwa apa? Dajjal akan keluar sekarang udah 130 tahun enggak ada keluar Dajjal. Berarti enggak benar tuh dugaannya. Nah, Taib, ada ucapan Ibnu Hazm khatimah penutupan, kata beliau di sini. Wa'lamu rahimakumullah, kata. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, anna jami' firaqid dhalalah lam yajrillahu ala aydihim khairan. Allahu akbar. Ketahuilah bahwa seluruh firqah yang sesat, Allah tidak akan menjalankan pada mereka satu kebaikan pun. Wala fataha bihim min bilalil kufr qaryatan, dan tidak akan membuka negeri-negeri Islam satu desa pun dengan tangan mereka. Wala rafa' lil islami rayatan, dan Allah juga tidak akan mengangkat bendera Islam dengan mereka. Wa ma zalu yas'una fi qalbi nizamil muslimin wa yufarriquna kalimatal mu'minin wa yasiluna sayf ala ahli ad-din wa yas'una fil ardi mufsidin. Allahu akbar. Dan tidaklah mereka senantiasa berusaha merusak hati-hati kaum muslimin, menghancurkan persatuan kaum muslimin, dan mengangkat pedang kepada ahli agama dan merusak di atas muka bumi. Subhanallah. Walaupun Ibnu Hazm memiliki beberapa kekeliruan kan gitu, tapi beliau masalah ini sahih. Nah, maka kata para ulama, di zaman sekarang karena banyaknya ahlul bidah, hendaklah masalah ini diangkat, dibuat yakni manusia itu menyadari agama mereka. Siapa firqah itu? Jangan langsung yakni apa istilahnya? Apa ini sesat gitu. Misalnya kan dulu masalah diangkat sururiyah, apa itu sururiyah, enggak tahu kita. Maka kenapa kita baca? Kenapa kita dengarkan penjelasan para ulama? Nah, tidak ada penjelasan yang yakni silahkan baca. Karena memang itu tadi, karena sedikit orang-orang yang fokus dalam akidah, dalam firaq, dalam penyimpangan. Sedikit yang mau belajar, sedikit yang Allah berikan hidayah. Nah, dan seharusnya di zaman sekarang ketika Indonesia dalam keadaan yang tidak stabil, seharusnya para dai menyuarakan masalah mendengar dan taat. Iya kan? Supaya apa? Para jamaah itu merasa adem, tenang begitu. Mendengar dan taat kepada pemerintah, ini adalah ujian. Ucapan Hasan al-Basri ada banyak. Ucapan para ulama untuk tidak menggibah penguasa. Kalaulah misalnya rata-rata para dai yang mengaku di atas sunnah Nabi menyuarakan ini, pasti keburukan itu akan terminimalisir. Kita bilang enggak mungkin terangkat seluruhnya kan gitu, tapi enggak, paling enggak minimalisir. Berapa banyak misalnya dai yang berdakwah ini diangkat, masalah ketaatan, masalah Jumat misalnya, ya ini diangkat masalah ini, paling enggak berapa orang yang dapat hidayah, akan muncul kebaikan. Tapi kalau enggak ada yang menyuarakan, muncullah kerusakan. Khawatirnya ini ilmu yang kita pelajari, Allah akan bertanya, kenapa tidak engkau sampaikan? Ini menjadi hujjah bagi orang yang belajar, waliyadzubillah. Nah, makanya ilmu adalah amanat, wajib disampaikan. Apapun resikonya, apapun resikonya.
Selama itu apa? Selama itu hak, di atas ilmu, di atas hujjah. Kemudian yang terakhir di antara metode wasail para sururiyin, mereka membangun yayasan-yayasan. Itulah makanya muncul fatwa sebagian ahlul ilm untuk melarang yayasan, karena yayasan di Kuwait itulah yang dikenal dengan Jam'iyatu Ihya'it Turath yang didirikan Abdullah As-Sabt dan Abdurrahman Abdul Khaliq yang memang memiliki pemahaman sururi. Dan itu tadi banyak yang masuk ke situ nggak tahu mereka kalau siapa yayasan ini, para foundernya memiliki pemahaman sururi karena zahir salafi. Nggak tahu mereka. Ucapan para a'immah ada banyak, Syekh Albani, Syekh Rabi', Syekh Muqbil, Syekh Saleh Al-Fauzan, Saleh Al-Syekh. Ada banyak para ulama telah menjelaskan tentang sururiyahnya Ihya'ut Turath di Kuwait. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Adapun yayasan yang tidak dibangun di atas pemahaman yang sesat, kemudian digunakan hanya untuk sebagai wasilah dakwah dalam payung menjaga menjaga aset-aset dakwah, maka ini bukanlah sebuah keharaman. Nah, selama digunakan pada porsinya. Yang menjadi keharaman itu apabila dibangun di atas wala dan bara, kemudian di atas pemahaman yang sesat dan dijadikan sebagai mengeruk maslahat duniawi. Makanya hendaknya yang mengurus yayasan adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang takut sepeser pun jangan sampai masuk ke kantongnya. Ini duit umat, bukan perkara yang ringan. Makanya tidaklah terjadi perselisihan dalam dakwah, itu juga masalahnya. Masalah yayasan, masalah uang, masalah dana, masalah ini, masalah itu. Nah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik, ada iskal? Fadhal. Ada syubhat yang berbeda di kalangan menyampaikan mistik atau jadi para pemerintah kita kan tidak bisa langsung. Nah. Kita memakai wakil kita. Wakil kita itu adalah orang-orang yang duduk di parlemen, sehingga dibuatlah partai, dibuatlah yang seperti ini, sehingga berbondong-bondonglah orang untuk memilih, untuk berpartai dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada syubhat di kalangan mereka juga yang mengatakan itu seperti adalah orang-orang yang baik tidak mau ikut dalam partai ini, dalam parlemen ini, maka orang-orang yang buruk akan menguasai. Ini mohon nasihat bagaimana sebagai pandangan syariat. Naam, ahsant. Sebutkan para ulama, Syekh Albani rahimahullah di antara orang yang paling faham tentang masalah politik. Beliau hidup pindah-pindah di Suriah, di Libanon. Beliau negeri yang beliau tempati politik juga. Banyak terjadi politik. Kata beliau, siasatul yawm tarkus siyasah. Politik zaman sekarang jangan ikut politik. Itulah apa? Itulah konsep Islam. Nah, karena memang ini tahu sendiri bagaimana ini orang-orang yang berpolitik susah akan menyuarakan kebenaran. Allahu a'lam, yang jelas syariat tidak mengajarkan hal itu, dan para ulama yang Anda lihat fatwanya tidak membolehkan orang-orang masuk ke parlemen dan seterusnya. Adapun hujjah mengatakan kalau enggak orang-orang baik nanti yang masuk, kemudian orang-orang yang buruk, coba dakwahkan tauhid, dakwahkan sunnah. Kan itu rata-rata kalau menyebar akidah Ahlus Sunnah, akidah tauhid, maka jadi memperbaiki itu enggak cukup satu gitu. Oke lah, misalnya satu orang yang baik, banyak yang bawah-bawahan ini buruk-buruk, bisa dia bergerak? Enggak bisa kan? Kan itu. Jadi konsepnya itu harus merata. Dakwah itu harus merata. Kalau mau baik itu semua masukkan yang baik, semua bisa? Enggak bisa. Nah, adapun satu dua orang yang misalnya niatnya baik, ingin merubah, itulah di antara Abdurrahman Abdul Khaliq itu kayak gitu kata para ulama. Yuridu an yughayyiru taghayyaru. Dia ingin merubah, dia yang berubah. Dia yang berubah. Jam'iyatul Hizbiyah, sampai kata Syekh Muqbil, man qala anna Abdurrahman Abdul Khaliq salafi fahuwa mughaffal, kata Syekh Muqbil rahimahullah. Siapa yang menyangka Abdurrahman Abdul Khaliq
yakni salafi, maka dia orang yang lalai, yakni enggak sadar, orang lagi bengong, mughaffal. Nah, maka ulama salaf tidak ada yang memberikan nasihat untuk masuk ke parlemen. Nah, dan ya ini enggak ada yang berhasil. Waqi'nya tidak ada yang berhasil. Allahu a'lam. Ilahuna alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi.